Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 20 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan supaya selalu bertobat dan janganlah ditunda-tunda. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memelihara dan menjaga iman kami kepadamu, dan wujud nyatakan iman kami dalam kegiatan harian kami. Kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk bertobat dan memohon pengampunan daripadamu tanpa ditunda-tunda. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bertobatlah, janganlah ditunda-tunda. Lewat Injil hari ini, Tuhan ingin menyampaikan 1-2 pesan untuk kita. Yang pertama tentang darah orang Galilea yang dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mau dipersembahkan. Menurut Yesus, dosa orang Galilea yang dibunuh itu sama sekali tidak mempengaruhi bahan persembahan. Menurut Yesus, yang paling penting adalah pertobatan dari dalam diri sendiri. Semua persembahan kita baru punya arti kalau dipersembahkan dengan tulus dan dipersembahkan sebagai ungkapan rekonsiliasi dengan Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur atas kebaikan
yang kita terima daripadanya. Lewat Injilnya hari ini, beberapa kali Yesus Kristus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Apa arti bertobat? Bertobat berarti bersedia dengan sepenuh hati untuk meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik di masa lalu. Salah satu kebiasaan lama yang sangat mempengaruhi konsep orang Yahudi di zaman Yesus adalah konsep tentang dosa, di mana terlekat kuat dalam pemikiran mereka bahwa kalau orang sehat bercakap-cakap dengan orang sakit, seperti orang kusta atau orang berdosa, maka mereka akan menjadi najis, jadi kotor dan berdosa juga. Padahal menurut Yesus, akar dosa sesungguhnya bukanlah pada relasi verbal dengan sesama, tetapi lebih pada keadaan hati dan pikiran setiap pribadi. Hari ini sekali lagi Yesus ingatkan para pendengar, katanya, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat." Pertobatan itu datangnya harus dari dalam hati seseorang atas dasar kesadaran untuk berubah. Pertobatan itu janganlah ditunda-tunda. Pertobatan itu harus dimulai sekarang juga. Janganlah menanti hari esok. Yang kedua, Injil mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mengharapkan agar benih iman kita harus menghasilkan buah. Injil katakan bahwa Tuan kebun selalu datang ke kebun mencari buah pada pohon ara yang sudah ditanamnya. Tetapi ia tidak menemukannya. Katanya, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Tetapi penjaga kebun katakan, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Kita adalah pohon ara dalam cerita ini. Sejak kita diciptakan, bibit pohon ara itu sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tuhan mengharapkan agar bibit pohon ara itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Bibit pohon ara itu adalah iman yang kita miliki. Iman itu harus dinyatakan lewat perbuatan nyata dan harus menghasilkan buah. Kalau tidak, maka iman itu akan kering dan mati. Kita juga adalah pengurus kebun anggur dan pohon ara dalam cerita ini. Tuhan mengharapkan agar kita memelihara, menjaga, memberi pupuk dan menyirami pohon ara ini dengan baik, agar bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Pupuk dan air yang kita berikan pada pohon ara ini adalah doa, membaca kitab suci, aktif partisipatif dalam kegiatan gereja, dan karya amal. Kalau semua kegiatan ini kita jalankan dengan penuh kesadaran dan iman yang teguh, maka sudah pasti pohon ara kita akan menghasilkan buah berlimpah. Tuhan yang adalah pemilik pohon ara pasti akan sangat bahagia menikmati buah-buahnya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, manfaatkanlah masa prapaskah ini dengan sebaik-baiknya. Perbaruilah semangat kita untuk melakukan banyak kebaikan agar semakin banyak orang menikmati buah kebaikan kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan niat kita dan mendorong kita untuk merealisasikan niat kita hari ini semasa kita diberi kesempatan hidup pada hari ini. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini
dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.